Di tengah era digital, teknologi menjadi jembatan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna. Namun, bagaimana jika tidak semua peserta didik memiliki gawai? Melalui kurikulum Merdeka, kita diajak untuk menciptakan pembelajaran yang inklusif dan berdiferensiasi. Teknologi bukanlah satu-satu jalan, melainkan bagian dari strategi untuk memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan belajar yang sesuai dengan potensinya. Inilah saatnya kita merancang pembelajaran yang kreatif, memanfaatkan teknologi yang tersedia, dan tetap mengutamakan keberagaman kebutuhan murid. Bersama kita bisa mewujudkan pendidikan yang adil dan bermakna untuk semua. Teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan di era digital. Di sisi lain, kurikulum Merdeka mengusung semangat kemandirian belajar dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Namun, di sebuah kelas, tidak semua peserta didik memiliki akses. Bagaimana kita memastikan semua peserta didik tetap terlibat dalam pembelajaran? Tantangannya adalah bagaimana menciptakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi tanpa meninggalkan peserta didik yang tidak memiliki akses seperti gadget atau gawai. Dalam kurikulum Merdeka, pendekatan berdiferensiasi menjadi kunci. Namun, bagaimana guru dapat mengelola keberagaman kebutuhan peserta didik sambil memanfaatkan teknologi? Untuk menjawab tantangan tersebut, seorang guru harus mengambil langkah strategis. Pertama-tama, guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik. Guru mengidentifikasi siapa saja peserta didik yang memiliki akses dan siapa saja yang tidak memiliki akses, serta memahami gaya belajar mereka. Dalam kondisi ini, pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan. Peserta didik yang memiliki gadget diberi akses ke aplikasi edukasi, video pembelajaran, atau materi digital untuk belajar mandiri. Sedangkan peserta didik yang tidak memiliki gadget dapat diberi alternatif seperti infografis cetak, model sederhana, atau bahan ajar manual. Nah, sekarang permainannya adalah tebak-tebakan, tebak-tebak apa jenisnya pada hewan yang ada. Selain itu, aktivitas kolaboratif juga dapat diterapkan. Peserta didik diajak bekerja sama dalam kelompok atau tim untuk saling berbagi, baik yang berbasis teknologi maupun media fisik. Simpan kalau data simpan. Mana? Duduk. Ya, sekarang itu anggarannya ada berapa? Ada 3, benar, 5, ini 2, ini 5. Kakak berapa? Berapa? Nah, jadi yang mana banyak? Ya, Zainal, Dede, dan Rama. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjut. Blukit adalah salah satu aplikasi edukasi yang dapat digunakan. Dengan strategi kerja tim atau kelompok, sehingga semua peserta didik bisa mendapatkan pengalaman dan pembelajaran bermakna.
Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi, dapat dilakukan asesmen. Dalam proses asesmen, guru dapat memanfaatkan aplikasi Quizzes Paper Mode atau mode kertas. Hal ini memungkinkan semua peserta didik ikut dalam proses asesmen. Melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, semua peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhan dan potensi mereka. Peserta didik merasa dilibatkan dalam proses belajar, saling mendukung dan berbagi pengetahuan tanpa melihat keterbatasan akses. Peserta didik juga mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna, baik melalui teknologi maupun media lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Syakira, kelas 9A. Saya sangat senang sekali belajar hari ini karena proses belajarnya menggunakan gawai. Ada game yang seru dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syazia, kelas 6. Pembelajaran yang dilakukan Bu Herianti sangat menyenangkan. Kami bisa belajar sambil bermain game. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Jabbar Ismideh, rekan sejawat dari Ibu Herianti. Dari proses pembelajaran yang dilakukan Ibu Herianti, kami banyak mendapatkan inspirasi bagaimana memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Strategi yang dilakukan sangat efektif dan mampu memenuhi kebutuhan semua peserta didik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi dalam pembelajaran bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk membuka peluang baru bagi setiap peserta didik. Dalam kurikulum Merdeka, perbedaan akses bukanlah penghalang untuk belajar. Dengan pendekatan berdiferensiasi, kita dapat menciptakan ruang belajar yang inklusif, kreatif, dan bermakna. Setiap anak adalah unik, dan tugas kita adalah memastikan mereka mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Bersama kita wujudkan pendidikan yang memberdayakan untuk semua anak dimanapun mereka berada.